Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Mu'anifah dan Nur Azizah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi derivatif. Apakah suara saya terdengar? Iya Mbak, terdengar. Baik, langsung saja. Definisi derivatif sebuah fungsi. Derivatif atau diferensial atau turunan, biasa kita sebut turunan. Definisinya, definisi 8.1. Misalkan I himpunan bagian dari R sebuah interval, fungsi I ke R sebuah fungsi, dan C epsilon R bilangan real L merupakan derivatif dari F pada titik C jika untuk sebarang bilangan epsilon lebih dari 0 terdapatlah bilangan delta epsilon lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk sebarang X elemen I dengan mutlak X min C kurang dari delta epsilon. Maka rumusnya Fx mutlak Fx min Fc per X min C min L kurang dari epsilon. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa F terdiferensialkan pada C dan untuk L dapat dituliskan dengan F aksen C. Jadi rumus tersebut L-nya itu anggap sebagai turunan. Bisa ditulis F aksen C ini ya. Dengan kata lain, derivatif dari F pada C diberikan oleh limit F aksen C sama dengan lim X ke C Fx min Fc per X min C. Asalkan limit itu ada, dibolehkan bahwa C adalah titik ujung dari interval. Apabila derivatif dari fungsi I ada, ini kita peroleh jika X kuadrat untuk X elemen R, maka pada sebarang C di R kita mempunyai F aksen C sama dengan lim X ke C Fx min Fc per X min C sama dengan lim X ke C. Nah, Fx-nya dimasukkan jadi lim X ke C X kuadrat min C kuadrat plus X min C sama dengan lim X ke C dalam kurung X plus C sama dengan 2C. Jadi dalam kasus ini fungsi Fx terdiferensialkan pada semua titik dari R dan S dengan 2 X elemen R. Kontinuitas dari F pada titik C. Kontinuitas dari F pada suatu titik C adalah syarat perlu tetapi tidak cukup untuk keberadaan derivatif pada C.
Baik, saya lanjut. Teorema 8.1. Jika fungsi I ke R mempunyai derivatif pada C elemen I, maka F kontinu pada C. Bukti, untuk semua X elemen I, X tidak sama dengan C, kita mempunyai Fx min Fc sama dengan dalam kurung Fx min Fc per X min C kali X min C. Karena F aksen C ada, kita dapat menggunakan teorema limit hasil kali. Jadi kita limitkan. Lim X ke C, Fx min Fc sama dengan lim X ke C, Fx min Fc per X min C dikali lim X ke C, X min C. Sama dengan hasilnya, hasil dari atasnya itu lim X ke C, hasilnya sama dengan F aksen C dikali 0. Jadi lim X ke C, X min C itu hasilnya 0. Maka jika F aksen C dikali 0 hasilnya 0. Jadi lim X ke C, Fx sama dengan Fc, sehingga F kontinu pada C. Sebaliknya, kontinuitas dari fungsi I ke R pada suatu titik tidak menunjukkan perbedaan dari kemudian bisa dilihat contohnya pada halaman 8 bisa dengan mutlak X per X yang sama dengan 1 jika X lebih dari 0 dan min 1 jika X kurang dari 0. Jadi limit pada 0 tidak ada. Karena itu, fungsi itu tidak terdiferensial pada X sama dengan 0. Dengan demikian, kontinuitas pada titik C bukanlah syarat cukup untuk perbedaan derivatif pada C. Teorema 8.2. Misalkan I himpunan bagian dari R sebuah interval C elemen I dan misalkan fungsi I ke R dan fungsi B I ke R, fungsi jika fungsi X pada C dan AF aksen C sama dengan AF aksen C. Kedua, fungsi-fungsi F plus B terdiferensial C dan F plus G aksen C sama dengan F plus C plus E sama dengan F aksen C plus G aksen C. 3. Aturan perkalian. Hasil kali FG terdiferensial pada C dan FG aksen C sama dengan F aksen C dikali GC plus FC dikali G aksen C. 4. Aturan Gaussian. Jika Gx tidak sama dengan 0, maka fungsi F per G terdiferensial pada C. Dan F per G aksen C sama dengan F aksen C dikali GC min FC dikali G aksen C per GC kuadrat. Bukti yang pertama, misalkan H sama dengan AF, maka untuk setiap X elemen AB dengan X tidak sama dengan C, diperoleh Hx min Hc per X min C sama dengan AF X min AFC
per X min C. Kemudian kita limitkan lim X min C, X min HC per X min C. Sama dengan lim X ke C, AF X min AFC per X min C. H aksen C sama dengan A lim X ke C, Fx min Fc per X min C. Jadi hasilnya sama dengan AF aksen C. Karena H sama dengan AF, maka diperoleh AF aksen C sama dengan AF aksen C. Jadi terbukti. Korolari 8.1 bisa dilihat pada halaman 8.6. Jika F1, F2, sampai Fn adalah fungsi dari interval I ke R dan berdiferensial pada C, maka 1. Fungsi F1 plus F2 plus titik-titik plus Fn berdiferensial pada C dan F1 plus F2 plus seterusnya plus Fn aksen C sama dengan F1 aksen C plus F2 aksen C plus sampai plus Fn aksen C. Jadi langsung diuraikan saja. Yang kedua, fungsi F1 dikali F2 sampai dikali Fn terdiferensial pada C. Dan F1 dikali F2 sampai dikali Fn aksen C sama dengan F1 aksen C dikali F2C sampai dikali FnC plus F1C dikali F2 aksen C sampai dikali FnC plus sampai F1C dikali F2C sampai dikali Fn aksen C. Jadi kalau fungsinya perkalian itu kemudian diuraikan seperti yang pertama seperti tadi. Jadi misalkan F-nya sampai F3, Fn-nya F3, maka F1 aksen C dikali F2 aksen C dikali F3 aksen C plus F1 aksen C dikali F2 aksen C dikali F3C plus F1C, F2C, F3 aksen C. Jadi seperti itu. Kasus istimewa aturan perluasan yang kedua ini terjadi apabila F sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan Fn, maka menjadi F double aksen C sama dengan N Fc pangkat N min 1 F dikali F aksen C. Mbak, slide-nya di saya belum berubah. Yang lain gimana? Gimana, Pak? Slide-nya masih yang bukti 1 itu. Ya. Untuk yang buktinya memang kami hanya menulis yang nomor 1 saja karena seterusnya sudah ada di buku, Pak.
Oh gitu, ya. Yaudah dilanjut. Next, Mbak. Silakan dilanjut. Iya, Pak. Khususnya apabila lanjutkan yang tadi ya. Khususnya apabila fx sama dengan x, maka kita peroleh derivatif dari dx sama dengan x pangkat n adalah g aksen x sama dengan n x pangkat n min n dikali x pangkat n min 1, n elemen n a. Notasi. Jika I himpunan bagian dari R sebuah interval dari fungsi I ke R, telah diperkenalkan notasi F aksen untuk menandakan suatu fungsi yang domainnya adalah himpunan bagian dari I dan yang nilainya pada C adalah derivatif F aksen C dari F pada C. Ada notasi lain yang kadang dipakai untuk F aksen, yaitu DF biasanya. F aksen biasanya lebih besar, jadi kita dapat menulis next slide. Notasi lain yang kadang dipakai untuk F aksen adalah DF. Maka rumus F plus G aksen C sama dengan F aksen C plus G aksen C dapat ditulis D F plus G sama dengan DF plus DG. Kemudian aturan rantai. Perdiferensialan fungsi komposit atau yang dikenal sebagai aturan rantai. Aturan ini memberikan cara pendiferensialan untuk fungsi komposit G bundaran F. Next, Mbak. Jika F terdiferensial pada C dan G terdiferensial pada FC, maka derivatif dari komposit G bundaran F pada C akan diperlihatkan atau dituliskan seperti G bundaran F aksen C sama dengan G aksen FC dikali F aksen C. Bentuk ini dapat dituliskan dalam bentuk G bundaran F aksen sama dengan G aksen bundaran F dikali F aksen.
Mengapa demikian? Karena ingat bahwa G bundaran fx sama dengan G dalam kurung fx. Next, Mbak. Teorema 8.3. Misalkan I, Teorema 8.3. Misalkan I, J, interval di R, maka fungsi G, I ke R, dan F, J ke R. Sedemikian sehingga F, J himpunan bagian dari I, dan misalkan C elemen J, jika F terdiferensial pada C, dan G terdiferensial pada FC, maka fungsi komposit G bundaran F terdiferensial pada C. Bisa dituliskan G bundaran F aksen C sama dengan G aksen FC dikali F aksen C. Bukti, misalkan J sama dengan FC, dan misalkan G didefinisikan pada I dengan rumus GY sama dengan GY G per Y min G. Jika Y elemen I, Y tidak sama dengan G sama dengan G aksen D jika Y sama dengan D. Karena G terdiferensial pada D, maka mempunyai lim Y ke D, G sama dengan G aksen D, sehingga G kontinu pada D. Sekarang, karena F kontinu pada C elemen J, dan Fj bagian dari I, kita simpulkan bahwa G bundaran F kontinu pada C, dan bahwa lim X ke C, G bundaran F sama dengan lim Y ke D, GY sama dengan G aksen FC. Menurut definisi G, bahwa GY min GD sama dengan GY dikali Y min D. Untuk semua Y elemen I, dengan demikian, jika X elemen I dan dimisalkan Y sama dengan FD, maka mempunyai G bundaran Fx min G bundaran Fc sama dengan G Fx min G Fc sama dengan G bundaran Fx dalam kurung Fx min Fc. Akibatnya, jika X elemen J,
X tidak sama dengan C, maka G bundaran Fx min G bundaran Fc per X min C sama dengan G bundaran Fx dikali Fc min Fx per X min C. Sehingga dengan rumus yang tadi lim X ke C G bundaran F itu mempunyai lim X ke C G bundaran Fx min G bundaran Fc per X min C sama dengan G aksen Fc dikali F aksen C. Karena G bundaran F terdiferensial pada C, maka terbukti berlakulah teorema tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu Nur Aziza. Silakan, Mbak. Iya. Yang C, fungsi inverse. Teorema 8.1. Misalkan I himpunan bagian R sebuah interval dan misalkan fungsi I ke R fungsi kontinu dan monoton tegas pada I. Misalkan C sama dengan Fi dan fungsi G C ke R fungsi inverse dari F kontinu dan monoton tegas. Jika F terdiferensial pada C elemen I dan derivatif F aksen C sama dengan 0, maka G terdiferensial pada D sama dengan Fc dan G aksen D sama dengan 1 per F aksen C sama dengan 1 per F aksen GD. Bukti. Untuk Y elemen J ke bukan sama dengan D, kita definisikan HY sama dengan FGY min FGD per GY min GD. Karena fungsi G, J ke R monoton tegas, maka GY bukan sama dengan dari GD. Untuk Y elemen J bukan sama dengan D. Karena itu H well defined pada J juga karena Y sama dengan FGY dan FGD, maka kita mempunyai HY sama dengan Y min D per GY min GD. Sehingga HY bukan sama dengan 0 untuk Y bukan sama dengan D. Y elemen J. Dibuktikan bahwa lim Y ke D, HY sama dengan F aksen C. Jika diberikan elemen lebih besar sama dengan 0 karena F terdiferensial pada C sama dengan GD. Terdapatlah delta lebih besar 0, sedemikian sehingga jika 0 kurang dari nilai mutlak X min C lebih kecil dari delta X elemen I, maka Fx min Fc per X min C kurangi F aksen C kurang dari elemen. Tetapi karena G kontinu pada D, Fc terdapatlah Y lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika nilai mutlak Y min D kurang dari Y elemen C, maka nilai mutlak GY min GD lebih besar dari. Karena G adalah injektif dan C sama dengan GD, kita mempunyai 0 kurang dari G Y min C kurang dari epsilon. Jika 0 kurang dari nilai mutlak Y min D kurang dari Y elemen J, akibatnya ialah nilai mutlak HY min F aksen C sama dengan nilai mutlak FGY min FGD per GY min GD min F aksen C kurang dari C.
apabila 0 kurang dari nilai mutlak Y min D kurang dari Y elemen J, tetapi karena epsilon 0 adalah sembarang, ini berakibat bahwa lim H Y ke D Y sama dengan F aksen C. Bagaimanapun, seperti dicatat di atas bahwa HY bukan hasil dari 0 untuk Y, bukan sama dengan dari Y elemen J, karena kita mempunyai GY min GD per Y min D sama dengan 1 per HY. Untuk Y bukan sama dengan dari D, Y elemen J, kita simbolkan bahwa lim Y dari D, GY min GD per Y min D sama dengan lim dari Y ke D 1 per HY sama dengan 1 per lim Y dari Y ke D HY sama dengan 1 F aksen C. Karena itu, G aksen D ada dan sama dengan 1 per aksen 1 per F inverse C. Teorema 8.5, misalkan I himpunan bagian R sebuah interval dan fungsi F I ke R monoton tegas pada I. Misalkan J sama dengan Fi dan fungsi G J ke R fungsi inverse terhadap F. Jika F terdiferensial pada I dan Fx bukan sama dengan 0 untuk X elemen I, maka G terdiferensial pada I dan G aksen sama dengan 1 per F aksen bundaran G. Bukti. Jika F terdiferensial pada I, maka menurut teorema 8.1, F kontinu pada I, akibatnya menurut teorema inverse kontinu, fungsi inverse G kontinu pada I persamaan 13 diperoleh dari teorema 4.8.4. Contoh, misalkan N elemen N, J sama dengan 0 tidak terhingga, dan Fx sama dengan X pangkat N untuk X elemen I. Telah kita lihat bahwa F adalah naik tegas kontinu pada I, sehingga fungsi inverse GY sama dengan Y pangkat 1 per N untuk Y elemen J sama dengan 0 sampai tak terhingga adalah juga naik tegas dan kontinu pada J. Sehingga kita mempunyai F aksen X min N X pangkat N min 1 untuk X elemen I. Dengan demikian, karena Y lebih besar dari 0, maka G aksen Y ada dan G aksen Y sama dengan 1 per F aksen G Y sama dengan 1 per N GY pangkat N min 1 sama dengan 1 per N Y pangkat 1 per N pangkat N min 1. Dan hasil akhirnya 1 per NY pangkat N min 1 per N. Maka kita simpulkan bahwa G aksen Y sama dengan 1 per N Y pangkat 1 per N min 1 untuk Y lebih besar dari 0. Bagaimanapun, G tidak terdiferensial pada 0. Oke, terima kasih dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Mbak, saya mau tanya. Di teorema 8.2, itu kan yang poin 1, jika A elemen R, maka fungsi AF terdiferensial pada C, dan AF inverse C sama dengan AF inverse dikali C. Nah, yang untuk AF terdiferensial itu maksudnya apa yang pada C gitu? Terima kasih. Maaf tadi terus karena sinyalnya jelek di sini. Baik, saya akan jawab Mbak Ayu. Maksud dari AF terdiferensial pada C itu ya. Derivatif kan sebetulnya itu diferensial atau bisa kita sebut turunan gitu ya Mbak. Nah, jadi itu fungsi AF terdiferensial pada C itu merupakan syarat
bahwa dia itu bisa dikatakan derivatif. Derivatifnya AF diferensial pada C itu sepaham saya, fungsi AF itu diturunkan pada C. Jadi seperti itu, Mbak. Gimana? Apakah bisa diterima? Oke, iya Mbak, sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin cukup ya untuk kelompok ini. Silakan ditutup, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman. Saya tutup dulu. Sekian. Mohon maaf kurang puas dalam menyampaikan materi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.